Sering merasa kepala penuh dengan berbagai pikiran hingga susah tidur? Terjaga di malam hari karena overthinking? Tenang, kamu tidak sendiri. Di video ini, kita akan bahas solusi praktis untuk mengatasi kebanyakan pikiran yang bikin tidur jadi susah. Yuk, kita cari cara agar kamu bisa tidur lebih nyenyak dan bangun dengan energi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Yang kita muliakan, kita hormati, kita harapkan doa berkah dan ilmunya Abah Yai Marzuki Mustamar beserta dengan Ibu Nyai, para guru-guru, para murid pencari ilmu, pejuang-pejuang ilmu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para talibat yang masih jomblo. Seorang sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah menceritakan sebuah kisah. Kisah ini sebetulnya terkenal dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan juga hikmah di dalamnya. Kisah tentang rajulun fi ahdin Nabi yattajiru minasyam ilal Madinah wa minal Madinah ila Syam. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang berdagang dari Damaskus ke Madinah dan dari Madinah ke Damaskus. Berapa kilo? Madinah Damaskus itu sekitar 3 jam perjalanan pesawat. Berarti Medan Jakarta. Ya, kurang lebih 2000-an kilo. Suatu hari ketika laki-laki ini sedang melakukan perjalanan dari Syam ke Madinah, dari Damaskus ke Madinah, di tengah jalan dia dicegat sama perampok, lis. Lalu hartanya diambil oleh perampok tersebut. Kemudian setelah hartanya diambil oleh perampok, dia juga ingin dibunuh oleh perampok. Karena dia udah mencoba untuk meminta agar perampok itu tidak mengganggunya, boleh mengambil hartanya tapi agar dia dibiarkan melanjutkan perjalanan, nggak bisa. Akhirnya dia mengatakan, anzirni hatta atawadda'a wa usalliya wa ad'u rabbi subhanah. Maka dia cuma meminta satu hal kepada perampok itu. Anzirni, beri saya waktu sebentar. Saya ingin berwudu, saya ingin sholat 2 rakaat. Kemudian kata perampok itu, if'al ma badalak. Ya udah, lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan, tapi nggak usah lama-lama. Ajil, kata perampok itu. Ya udah, segerakan. Akhirnya dia pun melakukan sholat 2 rakaat. Di sujud terakhir dia membaca kalimat, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Fa'al lima yurid, As'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik, wa as'aluka biqudratika allati qadarta biha ala khalqik, wa birahmatika allati wasi'at kulla syai', la ilaha illa anta, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni. Setelah dia berdoa seperti itu, dia bangkit dari sujudnya. Tiba-tiba datanglah malaikat dengan wujud seorang laki-laki yang mengendarai kuda. Malaikat itu kemudian memakai ikat kepala berwarna hijau, kemudian memakai harbah. Harbah itu kayak semacam tombak. Dia turun dari langit, langsung menghampiri laki-laki pencuri tersebut dan memukulnya sampai dia tersungkur. Kemudian malaikat ini datang kepada laki-laki tadi setelah dia selesai sholat. Kemudian kata malaikat ini, kum faktul, bangun, bunuh dia.
dikasih harbahnya, dikasih tombaknya kepada laki-laki tersebut, bunuh dia, kata malaikat ini. Terus laki-laki ini bilang, man ant? Fama qataltu ahadan qat, wa ma tatayyaba nafsi biqatlih. Kamu siapa? Saya nggak pernah bunuh orang, dan saya juga nggak suka membunuh dia. Ini orang kayaknya terlalu polos ya. Karena dia seorang tajir, seorang pedagang, dia nggak pernah berperang, nggak pernah berkelahi. Udah tersungkur, dikasih tombak, masih belum mau. Karena dia nggak suka menyakiti orang lain. Akhirnya malaikat ini pun naik lagi ke atas kudanya, datang ke laki-laki tersebut dan membunuhnya. Setelah membunuhnya, malaikat ini kemudian mengatakan, I'lam anni malakun minas sama'i tsalitsah. Aku ini adalah malaikat dari langit ketiga. Ternyata ini adalah malaikat dari langit ketiga. Hina da'utal ula sami'na li abwabis sama' qa'qa'ah faqulna amrun hadath. Ketika kamu berdoa yang pertama, ya mughith aghithni, maka kami di langit mendengar langit itu qa'qa'ah, kayak suara jendela yang bergesekan, krek 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 gitu. Kayak retak, kayak suara retakan. Kami mendengar suara langit itu seperti suara sesuatu yang retak. Maka kami para malaikat di langit mengatakan amrun hadath. Ini ada kejadian besar ini. Sesuatu terjadi. Lalu ketika kamu summa da'uta tsaniyah, kemudian kamu berdoa lagi dengan doa yang kedua, ya mughith aghithni, maka pintu-pintu langit pun terbuka. Fafatahat abwabus sama, maka terbukalah pintu-pintu langit. Kemudian ketika engkau berdoa lagi, summa da'uta tsalitsah, engkau mengatakan lagi yang ketiga, ya mughith aghithni, maka turunlah Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril berkata kepada para malaikat, man lihadzal makrub, siapa yang mau menolong laki-laki yang sedang susah ini? Siapa yang mau membantu laki-laki yang sedang susah ini? Kemudian fada'autu, kata malaikat itu, aku pun meminta kepada Allah agar Allah menjadikan aku sebagai utusan untuk membantu laki-laki tersebut. Maka aku pun turun. Kemudian setelah dia selamat, dia sampai di Madinah, dia ketemu dengan Nabi. Maka dia adalah seorang sahabat walaupun gak terkenal. Dia menceritakan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad laqannakallahu asma'ahul husna allati idza da'a biha ajaba wa idza sa'ala biha a'ta. Allah mengajarkan kepada kamu nama-namanya yang mulia, yang kalau seseorang berdoa dengan nama itu akan diijabah, dan kalau seseorang meminta sesuatu dengan nama-nama itu pasti akan diberikan. Inilah kisah yang sangat ajaib menurut saya. Ketika seseorang mendapatkan kurbah min kurabid dunia, atau mendapatkan dalam kondisi syiddah, dalam kondisi yang susah, dia bisa ditolong dengan cara yang sangat ajaib sampai bertemu malaikat. Maka siapa di antara kita di sini ketika diputusin tanpa sebab ditolong sampai ketemu malaikat? Ini buat yang di luar santri ya. Kalau santri kan insya Allah udah beres dengan bab-bab kayak gini ya. Benar gak sih? Anggap aja beres. Oh. Nah, jadi gimana caranya kita mendapatkan keajaiban dalam hidup? Salah satu di antara bentuk keajaibannya itu adalah ditolong oleh malaikat dan bertemu langsung dengan malaikat. Ternyata ada satu amalan yang diajarkan para ulama ketika kita berdoa. Jadi ketika laki-laki ini cerita kepada Nabi, Nabi itu nggak mengkomentari doanya, tapi Nabi mengkomentari amalannya. Apa amalan dia? Amalan dia itu kalau dalam bahasa ulama disebut as-sana'u 'ala Allah. Belajar memuji Allah. Kalau dalam bahasa kita tuh kayak wirid. Belajar memiliki wirid-wirid yang isinya adalah as-sana'u 'ala Allah. Pujian-pujian kepada Allah. Jadi di sini kejawab, kenapa selama ini kalau kita berdoa, doa kita itu nggak bikin langit itu nggak bikin langit itu bergetar, nggak bikin langit itu seperti suara retakan sesuatu, nggak bikin malaikat itu kemudian mengatakan amrun hadas, ada kejadian besar. Ternyata doa kita baru angkat tangan langsung
minta. Kita nggak pernah membukanya dengan wirid-wirid tentang puji-pujian kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan makna di antara makna sana Allah itu adalah tiqra'ul mahamid wa ti'adadu awsafi al-mahmud aw hamdun mutakarrir. Jadi yang namanya as-sana'u 'ala Allah itu adalah melakukan puji-pujian kepada Allah itu dengan pengulangan, dengan banyak kali, bukan hanya sekali. Karena sana itu dengan kata isnan atau thani itu akar katanya sama. Sehingga para ulama mengatakan sa nun ya di situ bermakna pengulangan. Masna, dua kali atau lebih dari 2 kali. Artinya memang mutakar. Nah, kayak sab'ul masani. Ketika Allah mengatakan diturunkan kepadanya 7 ayat yang masani, artinya 7 ayat itu diulang-ulang. Di dalam sholat dibaca berulang-ulang, di dalam doa juga dibuka dengan berulang kali dan seterusnya. Atau secara maknanya, itu ayat berulang-ulang maknanya di banyak surat dan di banyak ayat Al-Quran yang lain. Maka arti as-sana'u 'ala Allah, memuji Allah secara mutakarrir, secara berulang-ulang dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau bahasa yang lebih sederhana, dzikir atau wiridnya banyak. Kenapa saya katakan banyak dan saya memilih istilah as-sana? Karena dia identik dengan kata berulang-ulang. Karena memang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zikir itu selalu diidentikan dengan kata-kata katsira. Udzkurullaha dzikran katsira wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah, laki-laki dan perempuan, dengan zikir yang banyak. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kalimat zikir itu identik dengan kata-kata banyak. Walaupun ada yang muqayyad, misalnya 33 kali, 70 kali, 100 kali. Tapi ada yang mutlak, yang tidak dihitung. Jumlahnya sebanyak mungkin. 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, dan seterusnya. Intinya adalah, ternyata keajaiban dari doa laki-laki tersebut adalah as-sana'u 'ala Allah. Belajar memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat banyak. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi, la ahad ahabba ilaihil madah min Allah. Enggak ada yang lebih suka untuk dipuji di antara siapapun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat suka dipuji. Dan Allah layak dipuji. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh. Fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad. Allah itu layak dipuji. Allah itu sangat layak untuk disembah dan seterusnya. Jadi Allah itu suka sekali dipuji. Sehingga kalau kita ingin Allah itu perhatian sama kita, Allah itu jatuh cinta kepada kita, Allah itu berkenan kepada kita, maka milikilah wirid-wirid yang panjang. Dan para sahabat itu ahli wirid. Kalau kita baca kisah-kisah para sahabat, rahasia-rahasia kehebatan mereka itu, ternyata mereka itu ahli wirid. Misalnya ketika Sayyidah Fatimah mengeluh tentang rumah tangga karena banyaknya pekerjaan beliau di rumah, menggiling gandum, mencari air, mengurus anaknya, mengurus rumah, sementara Sayyidina Ali banyak tugas dakwah di luar rumah. Fatimah ngurus rumah sendiri. Ketika Sayyidah Fatimah agak ngerasa berat dengan beban rumah tangga, kemudian datang kepada ayahnya ingin meminta seorang pembantu, atau kalau dalam bahasa kita sekarang volunteer lah ya, mencari volunteer di masjid. Karena waktu itu banyak banget sahabat yang pengen jadi volunteernya Nabi, pengen berkhidmat di masjid, berkhidmat kepada Nabi. Banyak yang daftar. Maka kemudian Fatimah datang, pas sampai di masjid ternyata Nabi lagi sibuk dengan banyak tamu. Akhirnya Fatimah pulang lagi. Malamnya Rasulullah menyusul Sayyidah Fatimah dan bertanya, wahai Ali, wahai Fatimah, ada masalah apa? Kemudian Ali menceritakan tentang bebannya Sayyidah Fatimah. Setelah Ali menceritakan, Nabi bukannya ngasih pembantu, bukan ngasih mesin cuci, bukan ngasih robot yang bisa bantu di rumah, bukan ngasih segala macam tools atau alat yang memudahkan pekerjaan Fatimah, tapi yang dikasih apa? Zikir. Disitulah saya paham, oh ternyata wirid itu tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang dikasih zikir sebelum tidur, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, selain zikir yang juga sama dibaca setelah sholat. Dikasih zikir. Coba bayangin kita ketika curhat sama orang tua,
Bukannya didengar, bukannya dikasih solusi, tapi malah dikasih wirid. Kan nambah beban ya. Coba baca ini, ini hubungannya apa dengan masalah saya? Kita berpikir bahwa zikir itu bukan solusi. Solusi itu adalah dikasih tambahan kuota. Solusi itu adalah datang ke teman, pinjam dulu 100. Solusi itu adalah ketika kita dikasih uang, modal. Ternyata Nabi nggak ngasih semua itu, malah yang dikasih adalah wirid ataupun zikir kepada Sayyidah Fatimah. Sehingga setelah Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali mengamalkan zikir ini, mereka tidak pernah lagi merasakan kesulitan dalam hidupnya. Itu adalah ats-tsana'u 'ala Allah yang berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Jadi buat kalian yang sedang ngalamin anxiety disorder, serangan kegelisahan, gelisah aja nggak bisa tidur, padahal nggak tahu juga masalahnya apa. Atau buat kalian yang sering overthinking sampai insomnia, nggak bisa tidur karena kebanyakan mikir. Buat kalian yang ngerasa takut tentang masa depan, coba milikilah wirid-wirid yang diminta kepada para guru, yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari hadis, yang diambil dari kebiasaan sahabat dan para ulama yang terdahulu. Maka dari situ kita akan mendapatkan solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ats-tsana'u 'ala Allah. Kemudian kisah yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini mungkin sangat terkenal di antara para santri ya. Kisah Imam Al-Busiri, pengarang qasidah Burdah. Jadi singkat ceritanya, mungkin sebagian sudah mendengar, sebagian lain yang baru datang, tadi banyak juga yang datang dari luar, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Ada seorang penyair yang dia itu mengalami lumpuh. Suatu malam, karena dia udah mengalami lumpuh sekian lama, dia bingung berobatnya dengan apa, akhirnya dia mencoba untuk membuat syair-syair pujian kepada Nabi SAW. Syair-syair pujian. Nanti kita coba fahami apa bedanya syair ini dengan sholawat. Dia membuat syair-syair pujian kepada Nabi. Dan dia berusaha untuk dengan syair itu dia bertawassul supaya bisa sembuh. Dia tulislah syair-syair yang luar biasa. Setelah selesai dia menulis sebagian dari syair itu, malamnya dia bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya, Nabi mengusap wajah dia dan kemudian memberikan kepada dia syal, rida atau burdah seperti ini. Diberikan kepada dia. Pas dia bangun dari tidurnya, ternyata lumpuhnya sudah sembuh. Dia takjub. Masya Allah, Alhamdulillah, lumpuh saya sudah sembuh. Langsung dia saking bahagianya keluar dari rumah pagi-pagi untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah dan dia belum mengisahkan tentang syairnya kepada siapapun. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan fuqara, sekelompok orang fakir. Kemudian sekelompok orang fakir ini bilang kepada Imam Al-Busiri, wahai fulan, berikan kami qasidah yang engkau tulis semalam. Terus Imam Al-Busiri bingung, qasidah yang mana? Qasidah yang engkau tuliskan untuk Rasulullah SAW. Oh ya udah, akhirnya dibacakan. Kemudian mereka mengatakan, demi Allah, semalam kami bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Wasami'na, dan kami mendengar qasidah ini. Wasami'naha tunsyadu baina yadai Rasulillah wa ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamayal. Tahu enggak yatamayal itu gimana? Gini. Kami mendengar qasidah ini semalam tunsyad. Tunsyad itu dari kata nasyid. Nasyid itu didandangkan, dinyanyikan, disenandungkan. Bukan tukra, tapi tunsyad. Dibacakan dengan senandung irama. Di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah yatamayal. Rasulullah itu gini, menikmati qasidahnya. Dan kemudian kami melihat di dalam mimpi itu Rasulullah memberikan burdahnya atau ridanya kepada orang yang membacakan nasyid tersebut. Dan ternyata Imam Al-Busiri baru sadar yang mimpi semalam bukan beliau sendiri. Tetapi beberapa orang soleh bermimpi dengan mimpi yang sama, menunjukkan bahwa qasidahnya itu qasidah yang Rasulullah SAW berkenan dengannya. Setelah beberapa orang mengetahui tentang qasidah ini, akhirnya ada seorang laki-laki, seorang ulama, pernah mengalami sakit mata. Lalu ketika dalam mimpinya dia ketemu dengan Rasulullah, kata Rasulullah, ambil burdah dari Al-Busiri. Dia ketemu dengan Al-Busiri besoknya,
Saya minta burdah dari kamu. Burdah yang mana? Burdah saya cuma satu, bukan itu. Itu maksudnya, qasidah burdah yang kamu tulis untuk memuji Rasulullah. Kemudian diberikan, maka kemudian dibacakan oleh sahabatnya ini. Setelah dibacakan, dia bertawassul dengan qasidah tersebut. Akhirnya sakit matanya pun sembuh. Dan sejak saat itu, dia pun yang mempopulerkan qasidah ini dengan nama qasidah burdah. Walaupun sebagian besar ulama lebih suka menyebutnya dengan istilah qasidah burdah. Kesembuhan. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Lagi-lagi tentang keajaiban hidup. Ternyata amalan kedua, kalau kita pengen dapat keajaiban dalam hidup selain ats-tsana'u 'ala Allah, ada yang namanya al-madih an-nabawi atau madhun nabi. Belajar memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, kita juga belajar untuk memuji-muji Nabi. Jadi ada selawat, ada madah. Jadi kalau selawat kita udah paham bagaimana bentuknya, ada beberapa bentuk, ada madah namanya. Madah itu apa? Syair-syair yang bukan cuma selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tapi juga isinya adalah bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasul. Dan ternyata Al-Madih An-Nabawi ini, pujian kepada Nabi ini memang sudah menjadi tradisinya para sahabat. Jadi inilah sunnah Nabi. Para sahabat itu suka sekali memuji Nabi. Termasuk walaupun kemudian madah Nabi ini dipopulerkan oleh Imam Al-Busiri. Kemudian nanti selain ada qasidah burdah, ada dalail khairat, ada beberapa madah-madah yang isinya juga selain ada ats-tsana 'ala Allah, ada asmaul husna, ada sholawat, tapi ada syair-syair pujian. Bahkan qasidah Al-Busiri ini saking hebatnya disyarah oleh banyak ulama. Di antaranya ada Imam Az-Zarkashi yang menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Coba bayangin ulama-ulama besar mensyarah kitab qasidah burdah. Ada juga penulis atau pengarang, salah satu pengarang kitab Tafsir Jalalain juga membuat kitab syarah qasidah burdah. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, aduh kayaknya nggak terlalu penting deh, kenapa sampai disyarah? Dan isinya ada 10 bab. Jadi kita kayak membaca sirah nabawiyah dalam bentuk syair-syair. Mulai dari syakawa, mulai dari perjuangan Nabi, sampai kemudian jihadnya Nabi, hijrahnya Nabi, cinta keindahannya Nabi SAW itu disyairkan dengan syair yang sangat panjang, yang luar biasa, kemudian disyarah oleh para ulama. Dan ternyata itu bukan hal yang baru. Bukan terjadi di abad ke-7 Hijriah ketika ada Imam Al-Busiri. Udah terjadi sejak zaman sahabat. Bahkan di zaman sahabat itu ada istilah syu'ara'ur rasul. Ada istilah syu'ara'ur Rasul. Syu'ara'ur Rasul itu adalah para penyair-penyair di zaman Nabi. Seperti misalnya Hasan bin Thabit. Ada lagi Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Zuhair, Abdullah bin Rawahah. Bahkan Ka'ab bin Zuhair ini orang yang dulunya dihalalkan darahnya oleh Rasul. Sempat dihalalkan darahnya oleh Rasul karena dia adalah orang kafir yang sering mengganggu kaum muslimin. Kemudian dia masuk Islam. Di hadapan Nabi dia bersyair memuji Nabi. Sampai kemudian Nabi pun memberikan burdahnya kepada Ka'ab bin Zuhair. Ini saya kasih beberapa contoh selain Ka'ab bin Zuhair tentang pujian mereka kepada Nabi. Ini yang ekstrim terjadi pada Sayyidah Aisyah. Jadi suatu saat dikisahkan, di dalam kitab Ihya juga ada. Nabi lagi duduk bersama Sayyidah Aisyah. Jadi ceritanya, kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yaksifu na'lahu wa kuntu jalisah. Nabi itu lagi, yaksifu na'lah itu lagi benerin sendal. Ya ngesol sepatu lagi kayak ya ngejahit sendal atau ngebenerin sendal. Dan Sayyidah Aisyah lagi duduk di sebelahnya sambil menjahit baju. Kemudian tiba-tiba Sayyidah Aisyah ngelihat Nabi berkeringat. Dan keringat Nabi itu bercahaya. Kalau keringat kita kan memadamkan cahaya. Kalau keringat Nabi malah bercahaya. Maka kata Sayyidah Aisyah, fabahatu, maka aku pun sangat takjub. Sakatu tahayyuran. Aku tuh diam, takjub. Tahayyuran itu dari kata hayran. Hayran itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, heran. Karena kita nggak bisa bilang hak, jadilah heran. Kan nggak mungkin juga gitu. Aku terhayran ya, susah ya. Jadinya aku terheran. Sakatu
tahayyur. Aku tuh fabahatu, aku tuh kagum, kaget dan takjub melihat wajah Nabi itu bercahaya dengan keringatnya. Kemudian Nabi ngelihat Sayyidah Aisyah ngelihatnya gitu banget. Nabi sampai nanya gini, ya Aisyah, kamu kenapa kok ngelihat aku gitu banget, kata Nabi. Ini mah terjemahan bebas ya. Kamu kenapa ngelihat aku gitu banget? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, aku takjub melihat wajahmu yang berkeringat dengan keringat yang bercahaya. Seandainya Abu Kabir Al-Hadali melihat engkau, maka dia akan tahu bahwa syairnya itu memang yang paling pantas untukmu ya Rasul. Kemudian Nabi bertanya, apa yang dikatakan Abu Kabir Al-Hadali? Maka kemudian Sayyidah Aisyah membacakan syair-syair pujian dari seorang penyair Arab jahiliyah. Ini udah mati orangnya. Dia tuh penyair Arab jahiliyah di masa lalu yang bikin syair yang sangat terkenal tentang pujian dia kepada seorang anak muda. Namanya syair itu kadang-kadang hiperbola kan. Ada anak muda begini. Salah satu baitnya adalah kalau anak muda itu berkeringat, keringatnya bercahaya, kata baitnya. Padahal itu syair bukan untuk Nabi loh. Untuk kekaguman Abu Kabir Al-Hadali kepada seorang pemuda di zamannya. Dan hebatnya Sayyidah Aisyah, selain ngafal Quran, ngafal hadis, ahli fikih, ahli kedokteran, bahkan menjadi seorang dokter ahli bedah di usia 14 tahun, Aisyah itu juga seorang penghafal syair. Dan syair yang dihafal itu bukan cuma syair qasidah-qasidah yang kalau sekarang mungkin kita adalah khairat, burdah, malah syair jahiliyah, syair-syair terdahulu dari para penyair-penyair yang kuno. Untuk apa menghafal syair? Untuk memperbaiki dan memfasihkan bahasa Arabnya supaya memiliki bahasa yang tinggi. Maka Sayyidah Aisyah membacakan syair itu di depan Nabi, kemudian Nabi meninggalkan sendalnya, langsung datang kepada Aisyah, tersenyum dan mengecup atau mencium keningnya Sayyidah Aisyah sambil mengatakan, jazakillahu khairan ya Aisyah. Artinya apa? Nabi suka dipuji walaupun dengan syair jahiliyah punya Abu Kabir Al-Hadali. Jadi bukan tentang Nabi sebetulnya syair itu, tapi kan nggak ada yang pantas untuk syair itu daripada Rasul. Walaupun syair itu dulunya hiperbola tentang seorang pemuda, ternyata kata Sayyidah Aisyah, menurut aku syair itu paling pantas untukmu ya Rasulullah. Sehingga akhirnya Rasulullah senang dengan syair Aisyah dan kemudian mengecup kening Aisyah mengatakan, jazakillahu khairan ya Aisyah, aku senang dengan syairmu. Ini menunjukkan bahwa ternyata di zaman mereka itu udah biasa memuji Rasulullah SAW. Dan memuji Rasulullah itu, madah kepada Nabi itu menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah kebaikan. Kenapa? Karena memuji Nabi adalah ungkapan cinta. Dan cinta kepada Nabi adalah puncaknya iman. Ya, kenapa harus muji-muji? Kenapa nggak salawat aja? Salawat juga, ya muji juga. Kenapa? Nih pernah ada seorang sahabat duduk sama Nabi terus bilang gini, ada seorang laki-laki lewat. Terus dia bilang, ya Rasulullah, aku mencintai fulan. Kata sahabat. Terus Nabi nanya, kamu udah bilang belum ke dia? Belum sih, kata dia. Ya udah, kalau kamu mencintai saudaramu, katakan kepada dia. Akhirnya laki-laki ini datang, ya fulan, anak uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Walaupun zaman sekarang kalau dipraktekin agak geli ya. Mas, aku terus no gitu. Anak uhibbuka fillah gitu kan agak gimana gitu. Kalau sekarang mungkin kita karena udah kurang soleh, dibilang kayak gitu malah aneh. Di zaman dulu, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, biasa mengatakan, ana uhibbuki fillah, ana uhibbuka fillah. Kalau kamu cinta kepada saudaramu, sampaikan kepada dia bahwa kamu mencintainya. Karena cinta itu harus diungkapkan. Jadi kalau kepada sesama muslim aja, begitu kita mencintainya, kita mengungkapkan dengan kata-kata aku mencintaimu, aku mengagumi kamu, selama nggak berlebihan ya, jangan sampai bapak kamu kerja di bengkel. Itu namanya udah mulai agak Andre Taulani ya. Ya sewajarnya kalau kepada sesama muslim aja saat kita mencintainya kita disuruh untuk mengungkapkan, apalagi kepada Allah dan Rasul. Jadi aneh kalau kita boleh mengungkapkan cinta kita kepada muslim, tapi nggak boleh mengungkapkan cinta kita kepada Rasul dengan takut dianggap sesuatu yang salah, bid'ah ataupun sesat. Ternyata justru as-sana'u 'ala Allah itu kunci keajaiban, lalu setelahnya al-madah an-nabawi juga kunci keajaiban. Memuji Allah, memuji Rasul, baik dengan qasidah-qasidah yang kita hafal, ataupun kita puji dengan bahasa kita. Apapun itu tidak akan pernah bisa pantas untuk Nabi, karena Nabi lebih baik daripada pujian kita. Jadi puji, Rasulullah itu adalah kekasihku, Rasulullah itu adalah teladanku, Rasulullah itu adalah...
idolaku. Rasulullah itu apalagi misalnya ya, syair-syair yang sekarang populer dan dikembangkan terus tentang Nabi, baik dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, atau mungkin juga boleh pakai bahasa Korea. Kalau ada di antara kalian yang ngerti bahasa Korea, bikin syair dalam bahasa Korea tentang sarangnya ya Rasulullah misalnya. Wah, makin bid'ah misalnya. Ya itulah disebut dengan al-madih an-nabawi. Sebetulnya kita emang kurang banget sih baca sirah. Makanya kita menganggap banyak hal yang tidak ada. Kalau saya lebih suka mengatakan saya nggak tahu, bukan tidak ada. Siapa tahu ada, cuman saya nggak baca. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, semoga mulai hari ini kita punya 2 riyadhah, 2 latihan, 2 amalan yang bisa kita dawamkan. Jangan pas udah dapat musibah baru sana, baru madah. Dari sekarang kita amalkan, tikrar, diulang-ulang. Pertama, as-sana'u 'ala Allah, asmaul husna, sifat-sifat Allah, ataupun mungkin bentuknya kalimat-kalimat yang ditulis oleh para ulama. Sebelum kita berdoa, kita katakan misalnya, Allahumma lakal hamdu kulluh, wa lakas syukru kulluh, wa ilaika yurja'ul amru kulluh, sirruhu wa alaniyatuh, wa ahlun anta an tuhmad, wa ahlun anta an tu'bad, la ilaha illa anta al-ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haq, ud'uni astajib lakum, ha nahnu nad'uka kama amartana, fastajib lana kama wa'adtana. Ya sami'as saut, ya kasiyal izami lahman ba'dal maut, ya man najaita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hina nasajta al-ghari khuyut al-ankabut, ya man aminta Yunus fi batnil hut, ya man hafizta Musa fil yammi wat tabut. Itu kan syair. Syair tentang sana Allah. Allah itu begini, Allah begini, Allah dulu pernah begini, Allah dulu pernah begini. Bukan hanya asma'nya, bukan hanya sifatnya, tetapi juga cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan Allah pada diri kita atau pada dalam sejarah. Nabi Yunus dulu pernah engkau jaga di dalam batnil hut. Nabi Musa engkau jaga di dalam tabut. Kemudian engkau ya man ajaba Nuha hina nadah, ya man kasyafa durra'an Ayyuba fi balwah, ya man sami'a Yaquba fi syakwah wa radda ilaihi Yusufa wa akhah. Itu kan semuanya syair-syair sana namanya. Pujian kepada Allah. Baru ujung-ujungnya ya Allah beri saya jodoh. Itu singkat. Itu sama kayak ya mughith aghithni. Cuman segitu doanya loh. Cuman ya mughith aghithni. Tapi sebelum ya mughith aghithni, ya wadud, ya fa'al lima yurid dan seterusnya panjang. Menggunakan asma'nya Allah, menggunakan sifatnya Allah, menggunakan kisah-kisah kehebatan, kebaikan Allah, keagungan Allah. Semuanya dipakai baru ujung-ujungnya ya Allah jodoh. Begitu juga dengan madah nabawi. Kita sebut cinta kita kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku rindu dan seterusnya. Nanti cinta kita, madah kita akan menjadi kebaikan yang membuat Nabi berkenan kepada kita. Terakhir satu kisah lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah kangen sama Nabi. Saking kangennya akhirnya Ali itu ngomong hal-hal yang indah tentang Nabi sebelum tidur. Malamnya mimpi lagi ketemu Rasul. Di dalam mimpi itu, Ali diberikan 2 butir kurma oleh Nabi. Rutab, kurma muda, dikasih 2 butir. Makan, happy banget. Pas paginya bangun, senang banget. Pergi ke masjid, pengen ngasih tahu kepada Umar, kalau aku semalam ketemu Rasul, dikasih kurma, aku bahagia banget. Pengen kasih tahu kepada Nabi. Pengen kasih tahu kepada Umar. Pas sampai di masjid, habis sholat subuh, baru mau ngasih tahu ke Umar, ada seorang ibu-ibu ngasih kurma 1 mangkok kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, ini kurma tolong bagi-bagi. Dibagi-bagilah sama Umar di antara sahabat-sahabat dekatnya, termasuk Ali. Yang lain dikasih 3, 4, Ali cuma dikasih 2 sama Umar. Ali bingung, kok gini sih Umar ngasih saya cuma 2, yang lain kasihnya banyak. Kemudian Ali nanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa aku cuma dikasih 2? Kamu banyak, yang lain banyak. Apa jawaban Umar? Ya Ali, lau zadaka Rasul lazidnak. Wahai Ali, seandainya Rasul menambahkan untukmu, pasti kami tambahkan. Kan Nabi cuma ngasih 2 kan? Adab saya nggak boleh melebihi Nabi. Ternyata yang kangen sama Nabi bukan cuma Ali, tapi juga Umar. Kangen barengan, sholawat barengan, madah barengan, mimpi barengan. Ternyata yang memimpikan Rasulullah malam itu juga adalah Umar bin Khattab. Jadi mimpi bareng itu dulu sering. Ya kalau kalian pengen mimpi bareng dengan seseorang ya. Madah an-nabawi. Allahu alam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ceramah ini mengisahkan tentang pentingnya memuji Allah dan Rasulullah SAW sebagai bagian dari ibadah dan jalan meraih keajaiban dalam hidup. Melalui cerita-cerita inspiratif dari sahabat Nabi seperti seorang pedagang yang diselamatkan oleh malaikat setelah memuji Allah dan Imam Al-Busiri yang sembuh dari lumpuh setelah menulis syair pujian kepada Nabi, penceramah menekankan bahwa zikir, wirid, dan pujian yang ikhlas kepada Allah serta Nabi dapat membawa keberkahan dan pertolongan di masa sulit. Selain itu, penceramah juga mendorong kita untuk sering berzikir dan berselawat, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, serta mengungkapkan cinta kepada Allah dan Rasulullah sebagai bentuk keimanan yang mendalam.